Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, putus-putus segala uratku, lalu aku lari daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia mau menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmahnya adalah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi peringatan untuk menghadap Rasulullah SAW. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu dan apapun yang ditanya Rasulullah harus engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta, walau satu kata pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan siksaan yang sangat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai orang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 lembar panjangnya seperti ekor sapi. Iblis pun memberi salam sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah. Maka sambut iblis, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka Nabi SAW pun menjawab dengan marah, "Hei Abdullah, seteru Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Janganlah mencoba menipuku, sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil karena hasutanmu. Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sholat sampai dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria Sulaiman meninggalkan kerajaan karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma salahmu saja, aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku kenal baik-baik engkau iblis, raja segala iblis, setan dan jin yang menyamar diri. Apakah hendakmu datang menemuiku?" Taklima iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah katamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu daya terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku siap menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, jika aku berdusta, barang sepatah kata pun, niscaya aku hancur lebur badanku menjadi abu." Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai bagi seluruh umatku." Dan berikut ini adalah 20 pertanyaan Nabi SAW kepada iblis. Pertanyaan Nabi yang pertama, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Jawab iblis, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun
menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda. Kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut etikat atau niat anak Adam supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran agar mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka ke kafir, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Pertanyaan yang kedua, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kelak kepada makhluk Allah?" Jawaban iblis adalah, satu kemajuan bagi perempuan yang meregangkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya, setengahnya sampai mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, terbuai dengan makan, minum, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda dari emas, perak, dan permata di rumahnya, tanahnya, ladangnya, agar hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara pria dan perempuan, di sana aku melepaskan sebesar-besarnya godaan untuk hilang peraturan dan minum arak. Bila terminum oleh orang itu, maka hilanglah akal pikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasad, dengki, sampai ke pekerjaan zina. Bila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Bila mereka teringat akan salah mereka, lalu ingin bertobat atau berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka agar mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda agar menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Kapan kena goda hatinya? Datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melegakan amalnya. Kapan pada lidahnya? Mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikianlah aku menggoda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi yang ketiga, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, bahkan menambah laknat yang besar dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah?" Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menjelaskan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Dan siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Jawaban iblis, semuanya itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Besar juga, tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggalkan di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat. Beberapa waktu lamanya, tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan pria Adam, lalu dititahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada pria itu, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan, rupawan, dan bercahaya itu berubah menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, Siti Hawa, yang memerintah seluruh bidadari.
Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah kuldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di Arafah sampai mereka mendapatkan beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anaknya Kabil untuk membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati. Dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah, serta balasan pahala dan surga bagi mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahukan kepada manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya, hingga tersesat dengan berbagai kitab, biidah dan carut marut. Tetapi ketika kamu lahir ke dunia ini, maka aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke langit dan mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku bersikeras juga ingin naik, maka malaikat akan melontarkan panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Pertanyaan Nabi yang keempat. Hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia? Jawab iblis, pertama sekali aku palingkan etikat atau niatnya. Imannya kepada kafir juga ada dari segi perbuatan, kata perilaku atau hatinya. Jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauan jalanku. Pertanyaan Nabi yang kelima. Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Setengah-tengahnya datang pada setiap anggota badannya, supaya malas sholat, was-was, lupa bilangan rakaatnya, khawatir pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, selalu ingin cepat habis sholatnya, hilang kekhusyuhannya, matanya selalu menjalin ke kiri dan ke kanan, telinganya senantiasa mendengar orang yang berbicara dan suara bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sholat, itu agar dia tidak kuasa sujud, berlama-lama, penat atau duduk tahiyat. Dan dalam hatinya senantiasa ingin cepat habis sholatnya. Itu semua menyebabkan kurangnya pahala. Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-beratnya hukuman. Pertanyaan yang keenam. Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, putus-putus segala uratku, lalu aku lari daripadanya. Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar, bahaya kepadaku. Bila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya aras dan kursi. Bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita bagi orang yang berpuasa. Allah
akan mengampuni segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang sangat besar dan tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku adalah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan ampunan untuk orang yang berpuasa. Satu lagi, kemuliaan orang yang berpuasa adalah dimerdekakan pada setiap waktu dari siksa neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup, sementara semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, serta dihembuskan angin dari bawah aras yang bernama angin syirah yang sangat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya, menangkapku dan tentaraku jin, setan, dan ifrit, lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai, dan dimasukkan ke bawah bumi yang sangat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak menunggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan, berpuasa sebagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam, tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Pertanyaan Nabi yang ke-9. Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Seluruh sahabatmu juga adalah sebesar-besar seteruku. Tidak ada upayaku melawannya, dan tidak satu tipu daya yang dapat masuk ke neraka, karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq, sebelum bersamamu aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya padamu sampai dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Bahkan dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidina Aisyah, yang juga banyak menghafal hadis-hadismu. Umar Al-Khattab pula tidaklah berani aku pandang wajahnya, karena dia sangatlah keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat. Apalagi engkau telah mengatakan jikalau adanya nabi setelah aku, maka Umar bisa menggantikan aku, karena dia adalah orang harapanmu, serta pandai membedakan antara kafir dan Islam, hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan lagi. Aku tidak bisa bertemu, karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang melewat dan memberi hormat kepadanya. Karena malaikat itu sangat malu kepadanya, hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Ali bin Abi Thalib pun, aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tapi sangat sopan dan santun alim orangnya. Jika iblis, setan, dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadah dan beliau adalah kaum yang pertama memeluk agama Islam dan tidak pernah menundukkan kepalanya ke atas berhala. Bergelar Ali karamullahu wajihah. Dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga harimau Allah. Dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Bahkan dia menjadi menantumu. Semakin aku ngeri kepadanya. Pertanyaan Nabi yang ke-10.
Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia agar mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Seperti kata Jibril alaihissalam, ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua, umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah, berbuat amal soleh, tawakal, dan kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia dan dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita lalu masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya ke lautan durhaka dan aku kelak kemana saja mengikuti kehendakku. Jadi dia senantiasa khawatir kepada dunia dan tidak ingin menuntut ilmu. Tidak waktu beramal ibadah, tidak ada mengeluarkan zakat, miskin ingin beribadah. Lalu aku goda agar minta kaya dulu. Dan saat diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka aku lupakan beramal, tidak berzakat, seperti Qarun yang ditenggelamkan dengan istana mahliganya. Kapan umatmu terkena penyakit, tidak sabar dan tamak, dia senantiasa khawatir akan hartanya. Dan sebagaimana asyik ingin merebut dunia harta, berbicara besar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi, dan perempuan hancur. Pertanyaan Nabi yang ke-11, siapa yang serupa dengan engkau, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam? Siapa yang mencegahnya? Siapa yang mencahayakan muka engkau, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pengukir janji? Apakah rahasia engkau kepada umatku? Jika seorang Islam pergi buang air besar dan tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Jika umatku bersatu dengan istrinya, bagaimana hal engkau jika umatmu ingin berhubungan dengan istrinya dan membaca doa pelindung setan, maka lahirlah aku dari mereka. Jika tidak, aku bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan suka pada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kelalaian ibu bapaknya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah. Aku yang dahulu makan daripada mereka, meskipun mereka makan, tiadalah merasa kenyang. Dengan jalan apa dapat menolak tipu daya engkau? Iblis menjawab, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Bila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Siapakah orang yang paling engkau lebih sukai? Pria dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari atau bulu kemaluan selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Hai iblis, siapakah saudaramu? Orang yang tidur meniarap atau terlungkup, orang yang matanya terbuka atau mendusin di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Pertanyaan Nabi yang ke-18, apakah jalan yang membinasakan diri engkau? Orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang banyak, bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Hai iblis, apakah yang memecahkan mata engkau? Orang yang duduk di dalam masjid serta beretikaf di dalamnya. Dan pertanyaan Nabi yang terakhir adalah, apalagi yang memecah mata engkau?
Orang yang taat kepada kedua orang tuanya, mendengarkan kata mereka, membantu mereka selama mereka hidup, karena Engkau telah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan itulah 20 pertanyaan Nabi kepada iblis yang dijawab oleh iblis secara jujur. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.